Tetap zikir seperti biasa, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, tapi pemahamannya yang nanti ditingkatkan. Tetap zikir 4, la ilaha illallahu, Allah Allahu, segala macam itu, tapi pemahamannya ditingkatkan. Selama masih merasakan diri kita yang menggerakkan diri ini berzikir, itu baru zikir zahir dan zikir khafi. Belum zikir hakiki, zikir hakikat. Zikir hakikat, azkurkum, diberi kesadaran oleh Allah, yang berzikir itu bukan kamu, akulah yang menyebut diriku sendiri, akulah yang menyebut diriku, aku sertakan lisanmu, aku sertakan kolbumu, aku sertakan ruhmu. Sebenarnya yang mampu mengingat Allah hanya Allah sendiri. Zikir akhirnya diartikan menyebut, bukan mengingat, karena mengingat hanya Dia yang mampu mengingat dirinya. Yang sadar itulah sang Dia, sang Muhammad, sang Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir hakikat itu apa? Diberi kesadaran bahwa sebenarnya yang berzikir mengingat Allah itu sendiri, karena tidak ada kita yang mampu ingat Allah. Kalimat ini bisa dicerna. Nanti para kiai marah sama saya lagi. Ini kajian hakikat kok dibawa-bawa. Loh, ini bukan sembarang tempat Bapak Ibu yang mengenal Allah. Maka di sini beliau mengatakan apa itu zikir. Zikir itu takhallus minal ghaflah wan nisyan. Zikir itu ketika engkau tidak lagi terjerat oleh kelalaian. Lalai, tahu lalai? Lupa. Orang kalau sudah sedikit zikir di waktu sehat, dia akan sulit zikir di waktu sakit. Orang kalau sulit zikir di waktu sakit, akan sulit zikir waktu sakratul maut. Jadi jangan tunggu belajar zikir, belajar tarekat kalau sudah tua. Orang sudah tua sakit. Hatta beliau mursyid, ini beliau syekh pun sakit punggung, benar nggak? Maka beliau kalau zikir sudah bersandar. Mumpung masih muda, mumpung belum butuh sandaran, zikir dari sekarang. Ambil ilmu zikir dari sekarang, jangan tunggu waktu tua. Aqimis salata li dzikri. Surah Taha. Tunaikanlah sholat, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Tapi kenapa orang sholat masih ingat dunia dia, dan dia bawa urusan dunia dia dalam sholat? Berarti kita selama ini belum sholat, karena sholat kita masih bawa urusan dunia. Kapan seseorang disebut berzikir dalam sholatnya? Jika dilupakan dunianya. Dunia itu di sini, Bapak Ibu, sini. Maka ini disebut angan-angan. Benar? Di sini bisa banyak, mulai dari Eropa sampai Papua bisa masuk di sini. Mulai daripada daerah Maroko sampai Mandar bisa diterima di kepala ini. Maka kepala ini bisa poligami, kalau hati tidak. Pikiran boleh banyak, tapi hati tidak. Hati hanya satu, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu jangan tuntut suaminya cinta dengan sepenuh hati, nanti jadi syirik. Cukup katakan, jadikan cintamu kepada Allah, lalu bawa aku. Seorang romantis. Gak ada cinta sejati kecuali cinta kepadanya. Jadi jangan minta cinta sejati. Itu dari sejati, zati. Cinta dengan zat, zat itu ruh. Cinta dengan ruh hanya kepada Allah, hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah itu disebut Ummul Arwah Abul Ajsad. Abul Arwah Abul Ajsad, induk semua ruh. Induk itu ibu, tapi ini bukan ibu dalam pengertian fisik. Ini semua saudara-saudaraku, rindukah kepada ibu? Ibu jasad. Rasulullah itu namanya Ahmad, namanya Muhammad. Muhammad Abul Alam, Abul Mu'minin. Sedangkan Abul Arwah boleh disebut juga Ahmad, disebut Ummul Arwah, induk ibunya semua roh. Maka semua roh akan rindu kepada ayahanda rohaninya, ibunda rohaninya, dia juga. Ada yang kampungnya, tadi katanya Imam Lapio pernah ke kampung saya ya, ke Padang. Masya Allah, berarti beliau bertemu dengan beberapa syekh, mursyid-mursyid Naqsyabandiyah dan Syatariah di sana. Karena Sumatera Barat torikotnya minimal dua itu, ada torikot lain, Syatariah dan Naqsyabandiyah. Zikir tadi ada di Syatariah. Zikir tadi ada di Syatariah. Mungkin beliau dulu belajar Syatariah di Minangkabau. Allahu a'lam bishawab. Perlu penelitian ke dalam teksnya. Namun mahasiswa saya pernah tunjukkan, mahasiswa S3 ya di IKI, dia tunjukkan manuskrip karya beliau yang difoto, bahwa Imam Lapio waktu di Mekah bertemu Sayyidul Mursyidin Al-Muhaddis Al-Kabir Al-Muslim Syekh Muhammad Ali As-Sanusi Al-Idrisi Al-Muhammadi. Beliau dapat ijazah Tariqat Idrisiyah Sanusiyah Muhammadiyah. Tariqatnya banyak ya. Makanya beliau datang ke sini ini bukan kebetulan, itu Allah sudah undang dari sananya. Beliaulah yang mengundang. Orang Idrisiyah sini ya, orang Tariqat Syatariah, orang Naqsyabandiyah datang sini, Naqadiriyah datang sini, semua Khalwatiyah datang, Syaziliyah datang. Zikir yang tadi, zikir-zikir kita, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, itu namanya zikir zahir. Zikir yang tadi disebut zikir batin. Tapi ada lagi zikir yang lebih teratur disebut di sini. Zikir zahir terbagi tiga, kata beliau. Al-zikr zahir min sana au du'a au ri'a. Ada tiga zikir zahir. Coba perhatikan. Zikir pertama sana, memuji Allah. Maka afdalud doa alhamdulillah. Zikir doa paling tinggi baca alhamdulillah. Kalau baca alhamdulillah artinya bersyukur. Orang bersyukur dia meminta, tidak perlu berdoa. Dia berdoa tidak perlu meminta, bolak-balik saja. Cukup dia berterima kasih kepada zat Allah Ta'ala, maka Allah tambahkan dia. Jadi kepada Allah itu nggak perlu kemudian kita cerewet. Cukup menjadi hamba yang bersyukur, disebut sana orang ini mencapai doa tertinggi. Nabi pernah minta beli rumah nggak? Kalau di Quran ada perempuan yang minta dibuatkan rumah, itu perempuan siapa? Di mana diminta dibuatkan? Di bumi apa di surga? Siapa nama perempuannya? Siti Asia. Istri dari siapa?
Bayangkan suaminya Fir'aun, tapi dia tidak pernah durhaka kepada Fir'aun dalam urusan dunia. Batin dia tetap kepada Allah. Maka banyaklah ibu-ibu datang mengeluhkan suaminya. Saya katakan, adakah suamimu seburuk Fir'aun? Oh enggak, ya sudah, tirulah Asia. Tapi di zaman itu Asia tidak bisa minta cerai karena Fir'aun raja zalim. Kalau orang sekarang mungkin berani minta cerai. Asia berdoa, Rabbi bnili baitan fil jannah. Tertulis di Quran, tertulis di hadis. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Coba ini, kalau kita punya perempuan mintanya begitu gimana? Dia gak minta rumah di bumi, minta aja rumah di atas langit sana, itu di surga. Luar biasa. Ini banyak ibu-ibu tersinggung nih. Doa, ya, baru doa meminta. Kalau tadi doa cukup memuji. Dan yang ketiga ri'a itu boleh disebut dengan munajat mengkondisikan hati. Contoh, di sini kalau zikir baca ilahi anta maksudi tidak? Ilahi anta maksudi itu disebut zikir ri'a atau zikir ri'ayah. Ada lagi misalnya begini, Allahu naziri, Allahu syahidi, Allah memandangku, Allah memperhatikanku. Baru zikir afdhalu dzikri la ilaha illallah. Itu namanya zikir ri'a, zikir menjaga, mengkondisikan hati. Ini yang disebut sugesti. Ini juga disebut melafazkan niat. Jadi kalau ada orang bertanya apa dasar melafazkan niat, disebut zikir ri'a, zikir ri'ayah, ya. Kuat, sugesti itu kuat. Ini pakar-pakar kedokteran coba tanya, itu dokter itu cara mengobati orang pakai sugesti. Psikolog pakai sugesti baru diberi obat. Ulama-ulama berpengalaman juga sama, memberi obat kolbu dengan sugesti. Ditanamkan lo kalimat yang indah di kolbu, baru masuk, baru diobati. Tapi itu zikir zahir. Nah, zikir ini ada angka-angkanya, ya. Ada 33, ada 25, ada 100. Zikirnya pakai angka-angka. Maka zikir angka mesti disebut zikir zahir. Sekarang zikir khafi. Apa itu zikir khafi? Al-khalas min al-futur wa baqa ma'a syuhud wa luzum al-musamarah. Nah, ini perhatikan, jangan ngaku-ngaku zikir khafi kalau belum sampai 3 hal ini, ya. Pertama, al-khalas min al-futur. Orang kalau zikir zahir lelah, capek, bosan. Coba zikir 1000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, capek. Suara kita serak. Benar. Ya. Orang baca yasinan itu kakinya kesemutan. Istighosah punggungnya sakit. Kenapa? Itu zikir zahir. Lalu dibawa ke zikir khafi. Hati-hati, orang hari ini baru latihan zikir khafi, belum betul-betul zikir khafi. Karena zikir khafi sebenarnya tidak ada angkanya. Hari ini zikir khafi Allah masih ada angkanya, 5.000, 1.000, 33, 11. Itu semua angka. Angka itu bagian zahir. Bagian zahir. Zikir khafi tidak ada angka. Al-khalas minal futur, dia tidak lagi pemalas.
Coba dapat zikir di Google, amalkan ini 1000 kali, baru 100 sudah pengen berhenti. Nah, zikir khafi, kenapa orang banyak mengamalkan? Karena dia punya mursyid. Kalau orang sudah punya mursyid, barulah dia sanggup mengamalkan zikir banyak-banyak. Oke. Zikir khafi itu ma'al baqa' ma'asyuhud. Dia tidak sibuk dengan angka, dia sibuk dengan yang punya nama. Coba tadi baca Allah, Allah. Kalau saya kasih angka 5.000 pasti banyak sekali. Tapi kalau coba kita ngobrol dengan orang yang kita kasihi berjam-jam pun kita sanggup dan tahan. Kenapa? Al-baqa' ma'asyuhud. Orang ini menyaksikan yang dicintainya. Kenapa lama tahan-tahan duduk lama di kafe, di warung kopi? Di sini ada kafe, ada warung kopi. Pasti anak muda ini sampai yang tua-tua suka nongkrong di situ. Hatta ustadz dan kiai pun suka duduk dan ngobrol, ngopi. Coba lihat majelisnya kiai, pasti ada kopinya. Benar nggak? Kenapa kita lama duduk ngopi? Karena kita kenal dengan orang di samping siapa yang diajak bicara. Paham? Jadi kenapa tidak tahan zikir? Karena belum ada yang menemani zikirnya. Belum kenal dengan yang disebut namanya. Jika belum kenal, duduklah bersama orang yang sudah kenal, maka nanti lama terasa sebentar. Belum tahu rasa minum kopi, tidak suka menghisap rokok, ya? Tapi duduk dekat mereka, pasti lama juga duduknya. Maksud kami sederhana. Jika urusan dunia orang duduk tahan minum kopi, kopinya kolbu adalah zikir khafi. Az-zikrul khafi. Apa dibaca? Nama Allah di kolbu. Kalau orang lagi kasmaran, tahu kasmaran? Mau tidur, nama kekasihnya muncul. Ya, nama kekasihnya dulu siapa Pak? Mantannya dulu siapa? Apa? Fatimah. Masya Allah, Fatimah masih. Sekarang jadi istri. Ya. Jalan kemana Fatimah? Jalan kemana Fatimah? Begitu kan? Ada yang datang, ingat Fatimah. Orang kalau sudah cinta, ta'allaqat qalbuhu biqalbiha. Kalau sudah cinta, hatinya berta'alluq, terikat. Makanya duduk ngopi itu bikin candu. Bukan ngopinya yang candu, duduk-duduk ngobrolnya yang candu. Apa kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi Imam Bukhari, hadis yang sahih, ana jalisun man dzakarani ana ma'ahu idza dzakarani. Akulah teman orang yang suka menyebut namaku. Aku akan menemani dia duduk, menemani dia berdiri, menemani dia ngapain. Oleh karenanya jangan heran guru-guru mulia mereka betah duduk lama-lama berzikir. Tampak sendiri secara kasat mata, sebenarnya dia tidak sendiri. Dia bersama Rabbuna ilahi Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau duduk, kita duduk sama teman atau sama orang tidak kenal dengannya, sanggupkah duduk lama? Pernahkah nongkrong, duduk ngobrol lama dengan orang tidak dikenal? Pasti tidak. Kita tidak kenal, tapi ada kawan yang kita kenal, baru kita betah. Inilah wujud ittikhadz Syekh Al-Mursyid fi suluk wa sayr ilallah. Karena tidak kenal kepada Allah, maka tidak tahan duduk.
Maka carilah guru yang kenal Allah, lalu duduklah bersamanya. Kita akan betah lama-lama duduk menyebut namanya. Berarti wajib bermursyid. Datang ke beliau, jangan ambil talqin kepada saya, ambil talqin ke guru yang ada di kampung kita, ke mursyid yang ada di negeri kita. Jangan tunggu dia mati. Saya tidak yakin Imam Lapeo semasyhur ini di masa hidupnya. Kapan beliau masyhur? Meninggal orang cerita karamahnya, baru orang kemudian ingat, oh iya, baru kuburan beliau diperbaiki, baru diziarahi. Di masa hidupnya paling hanya muridnya. Bahkan kami kenal beliau ini juga malamatiyah, ya, duduk bersama orang yang minum toa. Akhirnya muridnya beberapa ada yang kemudian keluar, tapi mereka tidak tahu wali itu apa yang dipegang berubah, toa menjadi air. Saya diceritakan oleh Pak Kiai kemarin bahwa murid-murid beliau dulu sempat suuzon kepada gurunya, berprasangka kepada gurunya. Inilah ujian murid, melihat guru melakukan yang menurut mata dia tidak sesuai syariat. Diuji murid, apakah murid masih tasdik kepada ilmu gurunya, atau dia mengatakan sepertinya guru kita ini tidaklah mursyid. Makanya banyak orang bertanya, bolehkah mengkritik guru? Boleh, tapi kamu berhenti jadi murid, jadi kawan dia aja. Tidak boleh mengkultuskan guru. Siapa bilang tidak boleh mengkultuskan guru? Kultus itu artinya apa? Kultus bahasa mana? Bahasa Mandar. Bahasa mana kultus? Coba lihat kamus bahasa Inggris, ada kult. Kau apa bahasa Inggris yang benar itu? Mensucikan. Coba buka kitab ahli hadis, nggak usah kitab tasawuf. Kitab ahli hadis, Tadribur Rawi, Al-Irsyad Imam Nawawi, atau Muqaddimah Ibnu Shalah, kitab para muhaddis, bukan sufi. Apa kata mereka? Ayyu'azzima syaikhahu, wajib seorang murid mentakzim. Takzim itu bahasa sananya kultus. Yang tidak boleh itu menyembah guru, menuhankan guru yang tidak boleh. Kalau mentakzim boleh nggak? Ganti, jangan pakai istilah kultus, mentakzimi guru. Dulu yang hormat kepada beliau paling cuma muridnya, itu pun muridnya sebagian kemudian curiga kepada beliau. Sama wali-wali di Indonesia ini baru masyhur harum sumerbak kalau beliau sudah meninggal. Kalau begitu terlambatlah kita dapat manfaat. Walinya mati dulu baru dapat manfaat. Coba ingin dapat manfaat di saat hidup atau setelah meninggal? Kalau begitu bergurulah ketika mursyid masih hidup. Kata Ibnu Athaillah Sekandari, sungguh hebat Allah Ta'ala. Allah tutupi sir kewalian hambanya dengan kebiasaan-kebiasaan hariannya, dengan sisi-sisi manusiawinya. Coba lihat, guru itu nabi atau manusia biasa? Nabi tidak berdosa, berarti guru pasti berdosa. Nabi itu ketika dikirim sihir cuma sekali seumur beliau kena sihir, setelah itu nggak pernah. Kalau guru kena sihir gimana? Ya wajar, dia bukan nabi. Nabi SAW diundang oleh perempuan Yahudi. Nabi datang. Ketika mau makan, itu daging. Daging itu dari apa? Dari batu atau dari hewan? Hewan berarti sudah mati. Hewannya sudah mati. Hewannya bicara. Ya Rasulullah. Yang bicara siapa?
Ya Rasulullah, ana masmumah, aku sudah diracuni. Ngomong, benda mati ngomong kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Sebenarnya tidak ada benda yang mati, yang ada cuma hati yang mati. Hati beliau hidup, maka bisa membaca semua suara. Jemaah yang makan Allah, itu zikir apa? Zikir yang tadi saya bahas, zikir khafi. Zikir khafi tadi hilang kebosanan, menyaksikan yang punya nama, dan yang kedua, atau menyaksikan nama, menyaksikan qalbu, memandang ke dalam diri, waluzumil musamarah. Ciri-ciri orang zikir khafi pasti suka bergandang. Jadi ibu-ibu kalau suaminya suka begadang zikir majelis jangan dilarang. Kalau dilarang nanti sakit. Kami kalau dilarang zikir begadang di surau, begadang di zawiyah, di riba, di tempat berzikir, pasti kami sakit. Jadi kalau suami-suami ini telah pulang dari majelis, biarkan Anda. Ya. Tapi kalau telah pulangnya kemana-mana, barulah. Jadi kenapa guru-guru mulia suka musamarah? Suka musamarah. Apa arti musamarah tadi? Bergadang. Lihatlah banyak orang hari ini bergadang hanya dengan handphone. Bergadang nonton film. Karena dia punya hati belum bisa menjadi film. Kalau kolbunya sudah bisa lebih canggih dari YouTube, tidurnya dengan kolbu bukan dengan YouTube. Oleh karena itu kalau mau tidur, kolbunya belum hidup, putarlah YouTube yang menghidupkan kolbu. Ya. Ada zikir paling tinggi. Tadi zikir khafi, masih nyebut. Zikir yang ketiga apa? Az-zikrul haqiqi, zikir hakikat. Ini dari kitab ini. Apa zikir hakikat? Orang mengira ketika Syekh Saman mengatakan zikir hakikat itu itu malafaz. Zikir hakikat itu bukan bunyi itu. Itu bunyi nafas. Di dalam nafas itu apa rasa yang dia munculkan? Itulah zikir hakikat. Ya. Apa itu? Syuhudu zikril haqqiyya. Zikir khafi, engkau melihat dirimu yang berzikir. Saya merasa, zikir 70.000 nih, maka banyak murid-murid lapor, alhamdulillah Ustaz, Buya, Kiai, saya sudah zikir ataqah 70.000. Ataqah itu zikir la ilaha illallah. Alhamdulillah Ustaz, Buya, Kiai, saya sudah zikir Allah 5.000 sehari. Dia masih menganggap dirinya berzikir, masih hitung-hitungan zikir. Itu boleh bagus, tapi level awal. Sedangkan zikir paling tinggi, inilah zikirnya para nabi. Di batinnya, walaupun zahirnya masih zikir zahir. Apa zikir hakikat itu? Engkau melihat bukan lagi dirimu yang berzikir. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku. Ini level 1. Kita merasa berzikir. Azkurkum. Aku akan sebut dan ingat kamu. Ini namanya zikir hakikat. Itu Quran ya. Surah Al-Baqarah. Fazkuruni. Ini namanya zikir murid. Zikir zahir, zikir khafi. Sebut aku. Nanti kita merasa zikir. Maka saya banyak tanya. Itu bukan yang saya tanya jamaah, yang saya tanya kiai.
di mana-mana, mulai di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, hatta orang Arab. Kita tanya, fazkuruni azkurkum, lebih dahulu mana berzikir? Kata Allah, sebutlah aku, ingatlah aku, lalu aku ingat kamu. Kebanyakan orang mengatakan kita dulu zikir, baru Allah berzikir. Semua hampir begitu. Salah? Tidak salah. Secara tafsir begitu. Wirid dulu baru warid, itu secara zahir teks. Tapi lihat hakikatnya. Allah itu qadim atau hadis? Qadim atau qadim? Allah itu selalu ada, tidak pernah tidak ada, atau dulu tiada menjadi ada? Selalu. Oke. Kita pernah kalau kita zikir, tadi tidak berzikir, sekarang berzikir. Zikir 100 sampai 100, semua 100. Kita berzikir. Selama masih merasakan diri kita yang menggerakkan diri ini berzikir, itu baru zikir zahir dan zikir khafi. Belum zikir hakiki, zikir hakikat. Zikir hakikat azkurkum, diberi kesadaran oleh Allah, yang berzikir itu bukan kamu, akulah yang menyebut diriku sendiri. Akulah yang menyebut diriku, aku sertakan lisanmu, aku sertakan kolbumu, aku sertakan ruhmu. Sebenarnya yang mampu mengingat Allah hanya Allah sendiri. Coba, ini beliau ini kan ulama ini. Coba ingat rupa Allah gimana, Kiai? Tidak ingat, emang tidak berupa. Ada sini yang tahu Allah punya wajah seperti apa? Ada. Lalu gimana mau ingat? Maka zikir akhirnya diartikan menyebut, bukan mengingat. Karena mengingat hanya Dia yang mampu mengingat dirinya. Yang sadar itulah sang Dia, sang Muhammad, sang Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang sadar. Maka beliau mengatakan, ya Allah, kalau bukan karena Engkau, kami tidaklah sholat. Jadilah itu syairnya para sahabat. Kalau bukan karena Engkau, kami tidaklah zakat, tidaklah haji, tidaklah umroh, tidaklah zikir. Zikir para sahabat mereka nyanyikan di saat mereka mau perang. Laulaka ma sallaina, ya Allah, kata para sahabat setelah menampung ma'rifat hakikat dari qalbu Rasulullah SAW. Hadis Sahih Bukhari, apa kata mereka? Ya Allah, laulaka ma sallaina, kalau bukan karena Engkau jua ya Allah, kami tidak mungkin mengingat Engkau dalam salat. Jadi zikir hakikat itu apa? Diberi kesadaran bahwa sebenarnya yang berzikir mengingat Allah itu sendiri, karena tidak ada kita yang mampu ingat Allah. Kalimat ini bisa dicerna. Nanti para dia marah sama saya lagi. Ini kajian hakikat kok dibawa-bawa. Loh, ini bukan sembarang tempat, ini tempatnya Imam Lampeo, ahli hakikat. Masa buka kajian zahir? Harus buka kajian yang beliau suka lah, ya. Sepakat? Saya lihat jam dulu. Jadi yang zikir mengingat Allah, yang mampu ingat wajahnya sendiri, hanya Dia. Dia sertakanlah kekasihnya yang paling terpuji, Ahmad. Maka sang Ahmad itulah yang diizinkan menatap rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita. Maka inilah makna ayat kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itulah sebabnya jalan satu-satunya cinta kepada Allah harus lebur dalam mengikuti Rasulullah SAW. Tidak hanya mengikuti zahirnya, tapi juga mengikuti batinnya. Kalau zahirnya sudah ditanam di Madinah yang suci, tapi batinnya sampai hari ini masih membersamai kita semua. Itulah sebabnya jika orang benar dalam berselawat, merindinglah badannya. Jika dia benar menyapa Rasulullah, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, Rasulullah pasti jawab dengan ruhnya. Maka berselawatlah dengan ruh, ungkapkan, sertakan lisan, pasti dijawab oleh ruhaniah baginda Nabi Muhammad SAW. Ngantukkah atau sedang rindu? Ya, ini powernya mulai naik ini. Tapi sayanya mulai capek. Jadi zikir hakikat apa? Kesadaran hamba bahwa yang mampu mengingat Allah itu hanyalah Allah. Lalu si hamba ngapain? Si hamba digerakkan Allah. Kita ini siapanya Allah? Fi'lullah, perbuatannya Allah. Jika kita menyebut Allah, itulah Allah menyebut dirinya melalui perbuatannya. Tapi kita bukan Allah. Ya, kalau ada hamba ngaku Allah, itu hamba kurang ajar, ya. Kenapa? Di dunia orang kayak kita aja nggak boleh ngaku presiden, walaupun sama-sama manusia. Ngaku gubernur nggak boleh, kalau kecuali ikut dulu pemilu. Ini ada orang nggak riyadhah, nggak ngapain, ngaku wujudku wujud Allah. Ngeri kali. Ya. Ada saatnya orang mengatakan wujudku wujud Allah. Kalau wujud aku itu hilang, baru wujud Allah. Nggak boleh dia mengatakan masih doyan makan, masih doyan kawin, melihat duit itu matanya masih hijau, terus mengatakan zat ingsun, zat aku, zat Allah. Itu namanya kebohongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada ibu-ibu digombalin cowok-cowok, apa kata cowok? Dek, aku cinta kau. Wahai belahan jiwaku, apa kata ibu-ibu? Pret. Ya, Allah melihat orang begitu, geli. Orang-orang yang masih sadar dunia terus mengatakan dirinya jadi Tuhan, diri hakikat dirinya hakikat Tuhan. Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu, bab malu, babul haya. Jadi apa ciri-ciri orang sampai zikir hakikat? Dia diberi kesadaran bahwa yang berzikir saat itu Allah. Dia hanya disertakan dalam fi'il perbuatan Allah. Maka kita bersyukur. Apa kata kita? Alhamdulillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu ada di surat Shaf. Kalau pendek cerita diterjemahkan, terima kasih ya Allah, karena Engkau menyertakan kami dalam namamu, kami dapat sholat, dapat zikir, dapat haji, dapat umroh. Itulah makanya ujub itu haram, riya itu syirik. Karena Allah tidak mau ketika orang beramal yang dipandang masih diri kita. Allah maunya jika orang haji umroh, orang itu mengatakan aku ini haji umroh, berkah Allah gerakkan aku. Maka tiadalah aku haji kecuali dihajikan Allah. Ketika orang tahajud, kan ada yang pamer, Buya saya sudah 50 tahun tahajud tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Saya katakan satu saja, hari ini kamu telah batalkan tahajud.
karena engkau merasa dirimu bertahajud. Cukup katakan alhamdulillah, Allah gerakkan diriku bangun tengah malam karena alhamdulillazi ahyana ba'dama amatan. Ini zikir hakikat ada di awal bangun. Gak usah ngaji-ngaji kemana-mana, ke gunung, gak perlu. Zikir hakikat ada setelah orang tidur. Bacaannya apa? Alhamdulillazi. Zikir anak TK ini, tapi sama kiai aja ditinggal, apalagi sama kalian ini, ya? Tadi baca nggak? Wajahnya nggak ada yang baca sampai 1-2. Kata si Fulan, apain aku zikir-zikir anak TK? Coba terjemah. Ini bagian akhir yang mau saya sampaikan, bahwa berhakikat, zikir hakikat itu semudah baca doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana. Terima kasih ya Allah yang telah membangunkan aku setelah aku tertidur, yang telah ahyana, menghidupkan aku setelah mati. Kalau Allah tidak kembalikan ruh, bisakah tadi tahajud? Mungkinkah tadi subuh berjamaah? Maka kalau kita pulang subuh jamaah, tetangga kita belum subuh, jangan kemudian pandang dia munafik. Nggak boleh. Ada orang belum sholat, biasa aja. Kalau mau ajak dia, jangan hina. Ini baru sholat subuh beberapa bulan di masjid sudah berani mengatakan ustadz yang tertidur habis maulid munafik. Tega sekali nih kau, ya? Ini orang belum paham zikir hakikat. Maka kata beliau, orang yang berzikir hakikat itu setelah dia menyadari bahwa yang berzikir itu, yang ingat itu sebenarnya Allah, dan menyertakan dia wa takhallus min syuhudi dzikrika, dia tidak lagi memandang zikirnya. Kita kalau sudah bersama dan hadir, sudah menganggap. Nah, ini ciri-ciri orang sudah zikir. Ciri-ciri ibu-ibu, bapak-bapak ini cinta kepada pasangan. Kalau tengkar tidak sebut-sebut jasa. Aku ini sudah bersama kau 20 tahun, gitu ya. Tiap hari begini, sebut-sebut semua. Ini orang belum cinta, dia baru cinta dirinya. Dia baru cinta dirinya. Jadi cek aja nih, kalau pasangan kita marah, sebut-sebut jasa, dia belum sampai kepada cinta hakiki, cinta hakikat, zikir hakikat. Si hamba diuji, padahal dia banyak zikir, banyak ngaji, banyak ngomong ma'rifat, diuji oleh Allah. Lalu dia berkata, ya Allah, aku ini sudah banyak ngaji, tapi kok malah diuji. Gitu ya? Oh, berarti ngaji supaya nggak diuji. Perhatikan, orang yang paling banyak diuji al-anbiya, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Orang yang paling banyak diuji para nabi, lalu pewaris nabi, lalu yang cinta pewaris nabi sallallahu alaihi. Kata dosen saya di UIN dulu, profesor nih, kalau begitu saya nggak mau cinta Nabi, nggak mau ikut Nabi. Kenapa? Nanti diuji. Oh, dia tidak paham. Padahal profesor bolehlah di kampus, tapi batin dia doktor pun belum, sarjana agama pun belum. Masa ada orang sarjana bicara begitu? Yang diuji itu cuma orang yang merasa keakuan dirinya ada. Contoh tadi, urus masjid, bangun masjid, 5 tahun lagi tidak diundang orang, terus ngomong, ini masjid kalau bukan aku yang bangun tidak jadi. Aku yang bangun, sekarang aku tidak dianggap. Aku
Padahal masjid ini dibangun bukan karena aku dia, tapi Allah sertakan dia dalam membangun masjid. Bukan si aku. Orang kalau akunya muncul, dia akan gampang tersinggung. Di majelis tarekat coba lihat Pak Kiai, beliau pasti punya murid seperti itu. Ketika ada acara rajin, nanti sekali tersinggung nggak datang lagi ke majelis. Kenapa? Saya ini sudah rajin bantu majelis, tapi satu pun tidak dihargai, tidak merasa dihargai. Jadi selama masih ada aku, para nabi paling banyak diuji. Apakah nabi merasa sulit? Nabi pernah mengeluhkan? Karena nabi tidak merasa diuji. Adakah kekasih ketika dicubit kekasihnya merasa kesakitan? Adakah suami ketika mencari nafkah untuk istrinya merasa disiksa? Adakah istri ketika masak untuk suaminya merasa jadi budak? Ibu-ibu merasa jadi budak suami kan? Kenapa? Cinta. Masa cinta sama laki bisa paham, cinta sama Allah tidak paham? Ya. Kenapa bapak-bapak ini kerja tidak merasa diri siksa, diperbudak oleh anak istrinya? Karena dia cinta. Rasulullah SAW, sang dia itu yang paling dicinta itu, paling mengerti cinta kepada Allah. Jika Allah uji, itu bukanlah ujian, bagi dia itu ujian. Maka beliau bernama Ahmad, bukan Al-Mubtala, orang yang banyak dapat bala, bukan. Coba cek nama Nabi Muhammad, tidak ada Al-Mubtala. Yang ada cuma Al-Mujtaba, yang dipilih. Tidak ada kalimat-kalimat begitu. Hati-hati, yang merasa diuji berarti keakuan dalam dirinya belum selesai. Dia masih cinta dirinya, belum cinta Allah. Apalagi tersinggung dengan guru. Ada muridnya Kiai Baharudin tersinggung dengan Kiai. Ada ya. Ada murid tersinggung sama guru, carilah guru yang lain. Ya. Berarti bukan dia gurumu. Wa ma'rifatu iftira'i dzakir fi baqaihi ma dzikrihi, ini yang saya tadi sebut, disertakan dalam zikir. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat bukan Allah, tetap zikir seperti biasa, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, tapi pemahamannya nanti ditingkatkan. Tetap zikir 4, la ilaha illallahu, Allah Allahu, segala macam itu, tapi pemahamannya ditingkatkan. Bahwa aku menyebut nama ini itu karena dia menyertakan aku dalam namanya. Barulah zikir itu bekerja. Barulah si murid dapat usul mukasyafah musyahadah. Kalau enggak akan dapat. Yang ada cuma nanti dituduh jadi dukun. Ya, kenapa? Bisa tahu isi saku orang, bisa tahu aib orang. Itu yang buka bukan Allah, yang buka setan. Syaitan kalau buka sesuatu pasti aib orang. Nih, hati nih para kiai, para ustaz, jangan senang dulu dapat mukasyafah. Mukasyafah ini dari syaitan, ada yang dari malaikat, ada yang dari Allah. Kalau dari setan ciri-cirinya apa? Kita menyaksikan aib orang. Dan ciri-ciri guru kesetanan, ceritakan aib yang dia lihat, aib yang dia lihat secara batin. Bagaimana mungkin diberikan sirrullah, rahasia Allah, sir murid pun dia tidak bisa jaga. Inilah kenapa banyak hari ini guru-guru tidak lagi sakti mandraguna. Sakti di sisi Allah, bukan sakti keramat-keramat, bukan. Kenapa? Kolbu sirnya tidak menerima, menyimpan amanah. Amanah bumi pun belum dia simpan, bagaimana amanah langit.
Ilmu ini kenapa berani saya buka? Karena sudah ada kitabnya. Berarti amanah dari pengarang untuk menyampaikannya kepada murid. Ya, dan ternyata hadir bisa paham ya. Berarti ngaji hakikat mudah atau susah? Asik atau berat? Seru atau bikin pusing? Kenapa ngaji hakikat pusing? Karena yang mengajarkan hakikat juga pusing. Serius. Kenapa belajar Quran mudah? Karena gurunya memudahkan cara mengajarkan Al-Quran. Coba dulu kita baca Quran ini sulit sekali. Datang guru ngaji, diajarkanlah cara baca Quran. Itu suara kayak Kiai Zainal ini sulit sekali. Tapi saya dulu belajar juga waktu kecil, bisa juga kayak beliau dulu. Oh, kalau ada gurunya, beliau kasih step baru sampai. Susah itu kalau belum menempuh jalan. Kalau sudah menempuh jalan sampai di ujung, apa kata kita? Enggak ada susahnya. Susah itu kalau belum ya. Jadi kenapa orang-orang masih bilang thariqah itu sulit, rumit? Karena dia belum menempuh jalan. Penasaran? Indahnya apa gunung bukit dekat sini? Apa nama tempat wisata dekat sini? Butu Ciping. Kalau orang bilang, waduh jauh, sekian ratus kilo. Dari kecil sampai tua dia bicara begitu. Kapan dia menikmati batu? Saya tidak minta diantar ke sana, bukan. Saya cuma lagi kasih contoh. Oh, Batu Ciping 100 kilo. Kita mulai naik sepeda. Capek, berhenti dulu, lanjut lagi. Lelah, cari dulu kelapa, lanjut lagi sampai di sana. Coba tanya teman-teman yang suka naik gunung, awal naik sulit, sampai di atas turun yang mudah. Maka kita awal datang ke suatu tempat rasanya lama, ketika pulang rasanya sebentar. Jadi ilmu ini mudah kalau dipegang oleh orang yang sudah bolak-balik. Alhamdulillah. Bukan berarti saya sudah bolak-balik, saya hanya diperjalankan. Bukan akulah yang berjalan, aku hanya diperjalankan. Demikian barangkali oleh-oleh yang sedikit saya tangkap waktu berziarah ke Syekh Muhammad Tahir Imam Lampir. Semoga beliau diangkat derajatnya setinggi-tingginya dan kita disertakan dalam ketinggiannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanya jawab.